Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan, serta telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Tak lupa pula sama-sama kita sanjung-sanjikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan nama saya Diunanaira Raden dengan NIM 24171005, mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Umum Universitas Abulia Tama. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya dengan judul Konsep Akhlakul Karimah dalam Al-Quran dan Hadis, Tinjauan Teologis dan Filosofis. Jadi, Akhlakul Karimah atau akhlak mulia yakni salah satu ajaran dalam Islam yang sungguh ditekankan dalam Al-Quran dan Hadis. Akhlak ini terdiri dari seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan horizontal dengan sesama dan lingkungan. Dalam Al-Quran, pentingnya akhlak terpuji ditegaskan dalam berbagai ayat seperti Quran Surah Al-Qalam. Dari pandangan teologis, akhlakul karimah yakni manifesti keimanan yang kuat dan jadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Secara filosofis, akhlak ini dipandang sebagai kebiasaan yang terbentuk melalui latihan terus-menerus yang membawa kebaikan bagi individu dan rakyat. Kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam jadi teladan penting dalam menunjukkan penerapan akhlak mulia dalam kehidupan. Penelitian ini memakai metode studi literatur untuk menggali konsep akhlakul karimah dari pandangan teologis dan filosofis, dan juga untuk memahami implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa akhlak mulia dampaknya itu positif bagi umat manusia. Jadi akhlakul karimah atau akhlak mulia dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menyebut pentingnya punya sifat-sifat terpuji sebagai wujud keimanan. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini yakni Quran Surah Al-Qalam ayat 4, di mana Allah memuji Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam hadis, Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa tujuan utama diutusnya beliau yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW mencontohkan berbagai bentuk akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, tiap muslim dituntut untuk meneladani Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam menjaga hubungan dengan orang lain, bersikap adil, sabar, dan menghindari perilaku yang merugikan. Seorang ulama besar Islam menjelaskan bahwa akhlak yang baik yakni bentuk dari kebiasaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik secara spontan. Bagi Al-Ghazali, manusia yang baik yakni mereka yang tak cuma berakhlak dalam ucapan, tapi dalam perbuatan nyata. Kemudian Ibnu Miskawi, seorang filsuf dan etika Islam, menyatakan bahwa akhlak yang baik terbentuk melalui latihan dan kebiasaan yang terus-menerus. Tapi potensi tersebut wajib dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Ini selaras dengan konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang diajarkan dalam Al-Quran, yakni bahwa manusia wajib terus punya usaha menyucikan diri dari sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Misalnya mengajarkan tentang kesabaran dan kejujuran dalam menghadapi cobaan, sedangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tentang kepatuhan total kepada Allah. Kisah-kisah ini memberi pelajaran moral yang luas bagi umat Islam tentang pentingnya punya akhlak yang baik dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Secara umum, akhlakul karimah terkait erat dengan konsep masalah kebaikan dalam Islam.
Misalnya menjaga amanah, menepati janji, bersikap dermawan, dan membantu sesama, yakni perbuatan-perbuatan yang tak cuma diperintahkan oleh agama, tapi membawa kebaikan sosial yang nyata. Oleh karenanya, akhlak mulia tak cuma punya manfaat bagi individu secara spiritual, tapi bagi kesejahteraan rakyat secara luas. Oleh karenanya, pengetahuan tentang akhlak dalam Islam wajib selalu merujuk pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan nilai-nilai moral. Bagi umat Islam, akhlak yang baik yakni salah satu cara utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya, yakni yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162, beliau berkata hasan sahih. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia bukan cuma tentang hubungan sosial, tapi berkaitan dengan keimanan dan kedekatan seseorang dengan Allah. Semakin baik akhlak seseorang, semakin tinggi derajat keimanannya di sisi Allah. Pendekatan ini melibatkan pembacaan sintesis dan evaluasi berbagai sumber literatur untuk mengetahui, mensintesis dan menyakalon pengetahuan yang ada tentang subjek tertentu. Metode studi literatur sering dipakai dalam penelitian ilmiah, terlebih dalam disiplin ilmu sosial, humaniora, dan ilmu alam. Akhlakul karimah sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni akhlak dan karimah. Kata akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti sifat, tabiat, atau kebiasaan, sedangkan karimah berarti mulia. Dalam Al-Quran dan Hadis, akhlakul karimah digambarkan sebagai pilar penting dalam kehidupan seorang muslim yang sempurna. Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang agung, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam berbagai ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana seorang muslim wajib menjalankan akhlak yang baik sebagai bagian dari ibadah kepada Allah dan sebagai cerminan dari keimanan. Kemudian surah Ali Imran ayat 134 membahas pentingnya sifat-sifat akhlakul karimah seperti menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbuat baik secara konsisten. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang muslim wajib bisa mengendalikan emosinya, tak mudah terpancing oleh kemarahan, dan selalu punya usaha memberi maaf kepada orang lain. Ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan tokoh-tokoh Islam seperti Imam Al-Ghazali, akhlakul karimah yakni cerminan dari kebiasaan jiwa yang mendorong seorang untuk secara spontan melakukan perbuatan baik tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Keimanan seseorang tak akan lengkap tanpa disertai dengan akhlak yang baik. Ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjelaskan 3 prinsip dasar dalam akhlakul karimah: keadilan, kebaikan, dan kasih sayang terhadap sesama. Menurutnya, manusia punya potensi untuk berbuat baik, tapi potensi ini wajib diasah melalui proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah sejak dini. Pendidikan, pembelajaran, dan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah sejak dini. Akhlakul karimah dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Karena menjaga lisan dan sikap yang baik, seseorang bisa membangun hubungan yang harmonis dan damai dalam rakyat. Pandangan tokoh seperti Ibnu Qayyim menjelaskan pentingnya akhlakul karimah sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Berakhlak mulia sebagai mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan ketika orang bodoh menyapa mereka dengan perkataan yang kasar, mereka membalas, atau rendah hati dan juga kemampuan untuk tetap tenang dan bersikap baik meskipun menghadapi provokasi atau penghinaan. Akhlakul karimah atau akhlak mulia yakni fondasi penting dalam ajaran Islam yang tercermin dalam perilaku sehari-hari seorang muslim. Salah satu ayat yang menjelaskan pentingnya akhlak mulia yakni Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
Selain dari Al-Quran, Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya akhlak mulia dalam banyak hadis. Salah satu hadis yang sering dikutip yakni artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya yakni yang terbaik akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas akhlak seseorang yakni ukuran dari kesempurnaan imannya. Sekian dari saya, apabila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.